omah bagus kuwi ora ana kanggo gawene, mobil halus ya ora ana kanggo gawene, ya sandangan bagus, pecus ya sabane kampus juga tidak ada kanggo gawenya, kecuali manusia yang satu yang akan langsung tanpa dihisab Bapak ya, yang tanpa penghalang gitu aja untuk menghadap kepada Tuhannya. Tapi Luksara Mulia sekali lagi, kecuali menungso, kecuali manusia yang selama hidupnya ora ketang sepisan mampu manembah kepada sukmanya. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Nun sewu, ini saya ingin ngangsu kawruh dengan panjenengan yang terkait ya penghidupan orang sekarang kan cenderung mengejar kekayaan gitu ya. Di bumi ini sudah banyak orang yang sugih, orang yang kaya raya, sudah banyak orang yang pinter, tapi mayoritas orang-orang sekarang tetap masih mengejar kaya raya, masih mengejar pinter berpikir. Namun sepertinya kalau dalam pandangan saya masih ada yang hambar begitu loh Mbah. Sebab pada kenyataannya orang kaya pun masih mengalami kebingungan. Ini banyak yang seperti itu. Hatinya gundah dan gelisah, dan bahkan di akhir hidupnya mungkin belum tentu sesuai dengan ketenangan batin yang didamba-dambakannya. Nah, pertanyaan saya, dalam pemahaman spiritual panjenengan, agar tidak terjadi semacam penyesalan di akhir hidupnya begitu, semestinya kita harus berimbang yang seperti apa Mbah? Monggo wedarannya, matur nembah nuwun. Tapi uluk salam mulia atur bagya wis muga nusantara. Wong wilahing jati nugoni hajat-hajat leluhur Nusantara, tabe uluk salam mulia. Bingung balulungan itu topiknya, artinya bingung balulungan ke miber kenges kadya jontro, mubeng kayak kitiran lah. Jontro itu ya kitiran. Kalau orang dulu ya anak-anak itu bikin kitiran di tepi sawah gitu, kena angin. Sudah mubeng tapi datan ngerti sejatine urip gitu loh. Lah kalau sudah datan ngerti sejatine urip, mohal atau mustahil atau kelihatannya sangat sulit untuk bisa hidup yang sejati. Lah taruhlah bukan ini topik sejatine urip kang sejati, itu nantilah bikin topik tersendiri. Namun yang jelas kehidupan ini itu kan harus ada sari-sari padinya ya. Hidup ini mesti kita bisa menemukan sari padi. Sari itu sudah bagus, lah ini sari padi kan sangat bagus ya. Sangat bagus, sangat lembut, di mana lembutan kena ginugut, lamun agal datan kena kinunggulan. Dalam artian manusia kalau sudah serakah ya serakahnya, tidak ada yang melampaui manusia. Kalau sudah lembut itu juga berhati lembut yang luar biasa. Lah untuk mencapai sebuah keseimbangan antara kelembutan dan keagalan atau keserakahan, mestinya ada jalur pintas sebagai pengendali ya, sebagai pengendali bukan pengendala gitu. Lah saya mengatakan ajaran wawaraing leluhur gitulah, atau kalau ajaran berlebihannya pituturing leluhur Jawa. Pituturing leluhur Jawa mbok menungsa ya, mbok menungsa, mbok manusia gitu loh. Menungsa ya manusia, mbok menungsa wis duwe kitab sundul wuwungan, pintere tarulah sejagat abuh ilmunya. Mau punya kekayaan juga sejagat abuh, segunungan akan sejagat abuh liru pamane, lalu punya kadigdayan yang sejagat abuh, tidak ada yang menandingi, manusia tetap selamanya akan bingung. Manusia selamanya tetap akan bimbang manakala tidak tahu sejatine urip atau esensi daripada hidup. Dan lalu saya akan mengatakan kemana nih perjalanan sejatinya hidup. Artinya untuk bisa mengetahui sejatinya hidup mesti melalui proses yang seperti apa ya.
untuk mengetahui sejatinya hidup agar bisa hidup yang sejati melalui proses yang seperti apa. Tabe uluk salam mulia, saya katakan kepada bumi langit seisinya, bukan berarti saya miyakwa dine jagat, namun ini saya juga patut menyampaikan agar setiap manusia setidaknya mengetahui atas laku lampai ngurip atau perjalanan hidup, atau setidaknya tahu dan lalu bila mana memungkinkan memahami, dan lalu bila mana memungkinkan pula melakoni hal yang termaksud dalam kata-kata saya. Menungso selawase bingung dan menyesal di ujung perjalanannya. Kabeh menungso akan meninggal dunia ini ya. Manusia akan bingung dan bimbang dan akan menyesal ya pada saatnya ajal menjemput. Cara Pak Kiai itu ketika ajal hendak menjemput akan penyesalan. Umah bagus kuwi ora ana kanggo gawene, mobil halus ya ora ana kanggo gawene ya, sandangan bagus, pecus ya, sabane kampus juga tidak ada kanggo gawenya, kecuali manusia yang satu yang akan langsung tanpa dihisab Bapak ya, yang tanpa penghalang gitu aja untuk menghadap kepada Tuhannya. Tabe uluk salam mulia, sekali lagi, kecuali menungso, kecuali manusia yang selama hidupnya ora ketang sepisan mampu manembah kepada sukmanya. Ya, sekali lagi saya mengatakan, mampu manembah kepada sukmanya. Walaupun selawase urip mung sepisan, syukur bage mekaping-kaping berulang-ulang kali ya. Walaupun selama hidup hanya sekali ya, manusia ini niscaya akan dengan mudah langsung kepada Tuhannya manakala sudah bisa melakoni manembah marang sukmane ya, atau yang pada bahasa umumnya antara manembah dan menyembah ini beda ya. Nah, pada umumnya lebih dikenal sembah sukma. Nah, artinya walaupun selawase urip mung sepisan, semestinya setiap manusia itu ngelakoni sembah sukma. Lah, bagaimana cara sembah sukma? Itu saya hanya menyampaikan ya, namun yang jelas sembah sukma ini adalah sembah yang wingit, manembah sukma ini adalah yang wingit, tentunya melalui proses perjalanan yang tertentu yang kemungkinan sekilas hanya saya ucapkan. Semestinya sembah sukma itu seyogianya dilakukan di Tegal Ororo atau di luar rumah, yang jauh sana jauh sini, karena ini kewingitannya tertentu. Dan lalu saya akan mengatakan pula batas daripada yang melakoni sungkem sukma atau manembah sukma ini seyogianya orang yang sudah berusia 35 tahun sampai dengan AB itu loh. Artinya di bawah 35 tahun pun ini seyogianya belum atau jangan melakukan sungkem sukma atau sembah sukma ini, karena wingiteng rembug ini ya, kalau saya boleh ngomong, wingiteng rembug ini sangat luar biasa. Sebagian saya katakan karena pernah dicoba pula oleh rekan saya dan termasuk oleh saya sendiri. Manakala ada binatang yang sedang mengandung saja, itu niscaya manakala keprabauan dengan sembah sukma ini berakibat yang fatal. Saya tidak mengatakan itu keluron, taruhlah berakibat yang fatal. Artinya ini memang cukup ngilmu popuntoneng ngilmu datan wonten malih semestinya dilakukan pada saat-saat tertentu, dan orang yang sudah usianya 35 tahun ke atas ya, 35 tahun ke atas, dengan caranya mohon petuah dari guru tuduhnya, lalu melakoni agar bisa ketemu dengan sukmanya itu ya. Intinya manembah sukma ini kan ketemu dengan sukmanya, artinya kakang kawah adi ari-ari sedulur papat kelima pancer ya, ini bertemu dan berembuk, dan sehingga dalam hidup itu nanti bisa ada hikmah ngetut laku lajering sukma, di mana sifat sukma sering saya katakan moh nglarani moh dilarani, alung dilarani timbang larani, luwih becik maning wis dilarani esi awe bebungah. Lah ini saya mengatakan sekilas saja bahwasanya manusia niscaya akan timbul penyesalan di ujung perjalanan hidupnya. Umah bagus ora kanggo gawe ya, bojo ayu ditinggal mlayu ya, ada penyesalan yang luar biasa manakala di sepanjang hidupnya tidak bisa melakoni sholat sukma atau sembah sukma,
atau manembah sukma. Saya rasa demikian. Terima kasih.